dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya baik. sekolah pesantren? Sehat, syukur baik. Mau nanya, Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita berjumpa lagi nih di program live interaktif Tarbiyah Islamiyah yang kami adakan di setiap hari Selasa pukul 4 sore bersama Al-Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Dan pertanyaan ini tentunya kami harapkan jika ada yang ingin berpartisipasi menelpon permasalahannya di seputar pendidikan Islam. Ya, apa itu tarbiyah Islamiyah yang menurut Ustadz Nafi Zainuddin adalah seperti ini nih yang saya tangkap ya, yang saya catat: menjaga, menumbuh kembangkan dan mengarahkan generasi muda dalam lingkungan ilmu agama, ilmu syar'i, seperti itu ya. Baiklah, bagi pemirsa yang ingin bergabung di nomor telepon 021 212 32 333 seperti yang tertera di layar. Dan bagi pendengar radio anggota RTVC 021 212 32333. Nah, anggota RTVC radio apa aja nih? Saya sebutkan ya. Pertama, radio MD FM Probolinggo, lantas radio Al Hikmah Banyuwangi, kemudian Radio Tuah FM Riau, berikutnya Radio Amuba Pangkal Pinang, lantas Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, lantas Radio Albina AM Bekasi, kemudian Radio Madinah Caruban. Nah, itulah list atau daftar radio-radio yang merelay atau langsung program ini ya, merelay langsung program ini di radio-radio tersebut. Baiklah, pemirsa, bagaimana kalau sekarang kita sapa Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nafi, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar? Sehat tentu. Alhamdulillah, teman-teman di sini sehat. Pemirsa semoga juga sehat juga, dan pendengar radio juga insya Allah sehat, dan kami masih tunggu ya kabarnya, bertelepon ke kami di sini. Bagaimana Ustadz, kabar di sana Ustadz? Alhamdulillah ya, suasana terang terang ya. tidak hujan. Cerah. Alhamdulillah cerah ya Ustadz ya. Bagaimana dengan murid-murid di Menara Quran? Sedang halaqah Quran ya biasanya kalau Jam-jam pada asar begini. Oh ya. gitu, iya, Masya Allah. Baiklah Ustadz. Iya Ustadz, ini kita mulai acara di live interaktif Tarbiyah Islamiyah Ustadz. Ada satu yang kami butuhkan dari Ustadz kali ini, sore ini ya, sebuah nasihat singkat bagaimana supaya kita bisa sabar nih Ustadz. Sabar dalam situasi menghadapi pandemi COVID yang kok belum selesai. Begitu. Udah pengen ke masjid kajian tapi belum bisa. Monggo Ustadz, gimana? Seorang mukmin beriman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan hendaklah engkau beriman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, takdir ya, khairihi wa syarrihi ya, yang baik yang tidak baik, semuanya ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak satu pun di antara ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik kondisi lapang, kondisi sempit ya, kecuali adalah merupakan ujian yang apabila kita bisa melaksanakannya dengan penuh ridha, penuh sabar, dan bahkan syukur terhadap segala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan kondisi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan juga berucap alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kondisi. Maka insyaallah akan berakibat baik bagi kita, baik di dunia ataupun di akhirat ya. Seorang di antara sahabat, insyaallah beliau adalah Ali radhiyallahu taala anhu, juga mengatakan bahwa engkau sabar atau tidak sabar terhadap takdir, maka itu akan tetap berjalan pada dirimu. Apabila engkau sabar maka engkau mendapatkan pahala, dan apabila engkau tidak sabar maka engkau mendapatkan dosa.
Maka kenapakah kita memilih untuk sesuatu yang tidak berakibat baik, bahkan dosa? Lebih baik kita bersyukur, kemudian bersabar, sehingga baik untuk kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Itu Mas Langkia, insyaAllah. Ya, Masya Allah, Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesabaran. Wa ma sabaruka illa billah. Dan tidak ada kesabaran pada dirimu melainkan dengan pertolongan dari Allah. Kita minta kepada Allah agar dikaruniai kesabaran. Amin. Allahumma amin. Baiklah Ustaz, alhamdulillah jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat yang diberikan kepada kami semua di sini, kepada pemirsa, kepada pendengar radio. Baiklah Ustaz, kita boleh mulai ya Ustaz ya dari pertanyaan ya Ustaz ya. Bismillah. Ini dari Umuzia. Umuzia itu lahir tahun 80, seorang ibu rumah tangga di Provinsi Jawa Barat. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz Nafi. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat. Pertanyaan Anda seperti ini Ustadz. Pertama, Ana diminta teman Ana untuk klik like gitu dan share video lomba tentang anak teman Ana yang masih SD, yang isinya tentang merayakan Hari Raya Muharram dan backgroundnya musyrik Islami. Lantas apa yang Ana harus lakukan ya Ustaz? Nah, kalau di like mungkin beliau nggak enak atau tidak like itu nggak enak atau gimana gitu ya. Terus kemudian pertanyaan kedua adalah, apakah Ana boleh meng-like foto-foto teman Ana yang sedang selfie atau foto yang sedang bersama temannya suaminya atau keluarga? Barakallahu fikum Ustaz. Sepertinya Mbak Umuzia ini senang dengan sosmed. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Sosmed adalah salah satu media komunikasi ya. Walaupun bukan satu-satunya, meskipun itu yang barangkali sekarang ini tren, seakan-akan kalau kita tidak masuk ke dalamnya atau tidak terlibat, maka kita berada di dunia yang lain, padahal tidak begitu. Betul Ustaz. Iya. Karena teman kita tahu kedekatan kita terhadapnya, ya, sehingga untuk mengungkapkan rasa kebersamaan itu tidak harus memberikan tanda like ya. Yeah. Khususnya adalah pada hal-hal yang tidak dianjurkan kita untuk like, karena bagaimanapun seorang muslim berusaha untuk menampakkan sikap yang sesungguhnya, karena sikap itu adalah bagian dari cerminan apa yang ada di dalam hati kita, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau senang ya kelihatan senang, kalau nggak senang ya kelihatan nggak senang, begitu. Ya. Seorang yang meminta kita, sementara itu misalnya kita lihat tidak sesuai dengan syar'i, ya tidak mesti kita menurutinya, dan insya Allah apabila dia paham bahwa kita mempunyai hubungan baik dengannya, maka ketidakikutan kita di dalam memberikan tanda like insya Allah tidak mempengaruhi hubungan baik tersebut. Apalagi misalnya tentang kebiasaan mengunggah foto ya, yang kaitannya dengan istri, kaitannya dengan wanita-wanita yang sudah dewasa, maka tentu itu seringkali bermadarat dan jelas tidak dianjurkan oleh syariat, maka lebih baik dijauhi ya. Di antara hal yang merupakan tanda bahwa kita tidak sepakat dengan seperti itu, minimalnya ya kita tidak memberikan like ya. Dan insya Allah di medsos efeknya lebih ringan lah daripada di dunia nyata, karena di dunia nyata misalnya kita bertetangga, seringkali kadang-kadang kita juga harus memberikan sikap semacam itu ya. Itu pun kita juga harus bersikap secara syar'i, apalagi kalau hanya di medsos ya, kita tidak memberikan like, insya Allah tidak masalah, dan
kita juga bisa japri mengungkapkan sesuatu yang tetap menjaga hubungan di antara Iya. kita insyaallah taala. Wallahu taala alam. Masya Allah Ustaz. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya, tipsnya ya. Japri aja Ustaz ya, japri ya. Baiklah, alhamdulillah. Baiklah, pertanyaan berikut dari Ibu Isna. Sepertinya perempuannya Ibu Isna di Jakarta Selatan. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nafi, bagaimana cara mengajari anak membaca Iqra? Padahal sudah ikut pengajian TPA, tetapi tetap saja tidak hafal bila ditanya kembali. Terima kasih Ustadz. Begitu, mohon Ya. pencerahannya. Barakallahu fikum. Iqra di sini maksudnya adalah metode Iqra ya. Iya, sepertinya begitu. Ya, metode membaca Al-Qur'an salah satunya adalah Iqra, dan itu adalah salah satu metode yang sangat masyhur di tanah air kita ini. Bahkan anak saya juga saat itu pernah belajar dengan metode yang sama, dan alhamdulillah juga termasuk membantu sekali sehingga lancar mengenal kata-kata di dalam bahasa Arab. Ada metode-metode yang lain dan cukup banyak, misalnya ada metode Baghdadi, ada Qiraati, dan semakin orang Masya Allah berinovasi di dalam masalah metode membaca Al-Quran ini, yaitu baik pengenalan huruf ataupun pengenalan kata. Sebagaimana dalam bahasa kita juga, bahasa Indonesia, kalau dahulu kita belajar membaca dikenalkan pada hurufnya dulu, A, B, C, D, dan seterusnya. Iya. Kalau sekarang tidak, kalau sekarang langsung misalnya kita dapatkan buku-buku itu mengajari misalnya langsung membaca baba misalnya, caca begitu, itu lebih cepat. Nah, Iqra tentu sudah mempunyai metode tersendiri sebagaimana ditulis oleh para ahlinya. Ya, maka ikuti metode yang ada di dalamnya. Ya, itu insya Allah lebih bermanfaat. Seperti kata pepatah, ahlu Makkah a'arafu bisyu'abiha. Penduduk Makkah tentu lebih tahu tentang gang-gang, jalan-jalan yang ada di Mekah. Artinya si penulis sudah mempunyai background, pengalaman yang cukup banyak. Kemudian dia tulis buku tersebut, maka dia terapkan metodenya harus sesuai dengan apa yang dia tulis. Itulah yang pertama harus diikuti. Kemudian yang kedua, jangan paksa anak cepat membaca kalau ternyata memang dia masih belum mempunyai mood untuk mengenal baik huruf ataupun kata, karena itu ada masanya. Ya, kadang-kadang sebagian anak itu seperti susah untuk merangkai kata, susah untuk mengenal huruf. Ya, tapi nanti di saat yang memang sudah masanya, dia akan cepat ya, dan sudah akan lancar membaca. Dan itu wallahu ta'ala alam di antara rahasia dari pakar-pakar mungkin pendidikan, bahwa masuk SD itu syaratnya bukan sudah bisa baca tulis, ya gurunya memang harus sabar. Kadang-kadang gurunya yang tidak sabar, gurunya yang tidak sabar ya. Dan itu berefek sehingga anak itu tidak suka ya, dan itu lebih memperlambat dan mempengaruhi nanti pada usia-usia tertentu ya. Tapi kalau diikuti saja, hari ini dia baru mengenal A dan B, mestinya mungkin orang tua akan mengatakan besok dia harus mengenal C, padahal tidak harus seperti itu. Mungkin 2 hari kemudian, 3 hari kemudian dia baru mau mengenal huruf C. Itu harus sabar. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri diriwayatkan ya dalam sebuah riwayat, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza arada an yuhadditsa ya, apabila menginginkan untuk memberikan berita tentang sebuah hadis atau mengabarkan hadis ya, maka lau addahul ad ya,
kalau orang itu menghitungnya, mengulangnya, pasti dia akan dapat mengikutinya. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam riwayat yang sahih, pelan-pelan di dalam mengajari orang faham benar terhadap apa yang dikatakan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Barangkali itu song ya. Iya begitu loh, betul sekali Ustaz, betul. Nah, betul sekali kejadian seperti itu. Dan sekarang yang harus sabar bukan cuma gurunya Ustaz. Dengan kondisi online gini berarti orang tuanya ya Ustaz ya. Ya orang tua kan guru utama. Iya. Orang tua itu sesungguhnya guru Iya. utama, dan kita juga belajar subhanallah dengan online ini mengetahui banyak hikmah betapa pekerjaan guru itu adalah pekerjaan yang tidak ringan. Berat Ustaz, Yang berat. berat ya. Ya oleh karenanya kita juga harus berterima kasih, bersyukur kepada guru kita ya. Diriwayatkan oleh satu orang namanya siapa Al-Makki ya. Beliau adalah salah satu di antara murid Abu Hanifah ya. Iya. Rahimahullahu taala. Jadi suatu saat beliau ingin berdagang. Iya, Ustaz. Kemudian kata Abu Hanifah, kalau engkau berdagang dan tidak tahu ilmu dagang, engkau bisa merusak muamalah di dalam masalah dagang, kata Abu Hanifah. Terus dinasihati sampai kemudian termotivasi untuk belajar hukum-hukum syar'i tentang dagang. Akhirnya setelah itu baru beliau berdagang, dan setiap kali mengingat Abu Hanifah, beliau mendoakan ya. Dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kebaikan kepada Abu Hanifah. Nah itu adalah jasa para guru. Allah Subhanahu Wa Taala berikan balasan kepada mereka yang baik di dunia dan di akhir. Ya, Masya Allah. Ustaz Zuna juga guru kami di sini. Ustaz Zuna. Ya, kita insyaallah Antum guru kami. Tadarus Masya Allah. sama-sama. Iya Ustaz, Masya Allah. Tadarus. Iya. Iya Ustaz, alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz atas Ya, kenapa Pak Bagi saya bilang natadarus? Karena solusi-solusi yang kita tawarkan atau kita sampaikan di sini bukan paripurna, ya, bukan paripurna dalam arti apa? seperti itu pasti kemudian efektif, tetapi kita berusaha memahami apa yang gariskan, dituntunkan di dalam Al-Quran dan Sunnah dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama saleh. Masya Allah, Ustaz, Masya Allah, Ustaz, Masya Allah. Baiklah Ustaz, ini masuk ke pertanyaan berikutnya. Tapi sebelum itu, bagi pemirsa yang ingin bergabung, masih kami tunggu ya partisipasinya. Masih kami buka, line teleponnya di 021 212 32 333 ya. Pendengar radio, mari kami tunggu di sini ya. Baiklah, ini berikutnya pertanyaan dari Dimas di Bekasi. Seperti ini pertanyaannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nafi, Ustadz mohon nasihatnya tentang memilih sekolah dasar untuk anak saya. Saya sebagai seorang ayah ingin rasanya menyekolahkan anak-anak saya di sekolah yang sudah memahami Islam secara kafah, dalam kurung sunnah katanya. Terus saya dan istri sudah survei ke dua sekolah. Ada dua sekolah yang disurvei. Sekolah pertama sudah menerapkan paham salaf. Namun ada kekurangannya, bahwasannya lingkungan sekolah dalam kurung baik siswinya, guru beserta stafnya, masih memiliki adab yang kurang baik. Siswanya ada yang berkata kasar, guru dan stafnya tidak terlalu perhatian dengan problem anak. Misalnya ketika siang anak dibully atau diejek. Pendidikan umumnya juga tidak terlalu menonjol. Kemudian ada satu sekolah lain yang belum kafah dalam menerapkan manhaj salaf. Namun, akhlak dan adab lingkungannya baik. Gurunya dan stafnya sangat perhatian kepada anak, pendidikan agamanya tahsin tahfiz, dan pelajaran umumnya pun juga menonjol. Nah, lantas saya bingung Ustadz, manakah yang saya harus pilih untuk menyekolahkan anak saya ini? Mohon atas jawabannya saya ucapkan syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik, dari saudara kita Dimas ya, Ya, di betul. Bekasi ya. Di Bekasi. Ya. Ya, memang
kita berusaha untuk mendapatkan sekolah yang terbaik untuk anak kita, meskipun kita akan selalu mendapatkan bahwa setiap sekolah itu ada kekurangannya. Jika yang beliau sampaikan itu bahwa sekolah yang kedua, ya sepaham saya tadi, yang belum kafah, mempunyai komitmen untuk berada di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lihat dengan indikasi-indikasinya, misalnya kebijakan stakeholdernya, ya, misalnya rekrutmen SDM-nya, misalnya perbaikan kurikulumnya. Jika ada komitmen di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka meskipun sedang proses, wallahu taala alam, itu lebih kita pilih karena khususnya anak-anak kecil itu masih bisa untuk kita arahkan dengan kolaborasi yang baik, ya, antara sekolah dan orang tua. Artinya dominan dia menerima, maka orang tua jangan tertinggal. Dan masalah adab adalah masalah yang sangat penting di dalam pendidikan secara umum, baik anak-anak ataupun dewasa, khususnya lagi adalah anak-anak. Ya, diriwayatkan misalnya dari Abdullah ibnu Mubarak rahimahullahu taala, kunna nata'allamu al-adaba qabla an nata'allama al-ilma. Dahulu kami mempelajari adab sebelum kami mempelajari ilmu. Ya, ada juga ulama hadis, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, kunna, ya, idza arada ahaduna an yaktuba fil hadits yata'allam al-adaba isrina sanah, ya. Dahulu kami, salah satu di antara kami, apabila ingin menulis hadis, maka dia benar-benar mempelajari dalam arti mengamalkan tentang adab ini sampai 20 tahun. Artinya perhatian mereka terhadap masalah ini adalah sangat besar, dan karena adab itu adalah kunci daripada ilmu. Nah, adab itu diperoleh dengan dua cara. Ya, cara yang pertama adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengabarkan itu kepada salah seorang sahabat, Asaj, ya. Dan cara yang kedua adalah dengan mengusahakan pada dirinya melalui keteladanan, diantaranya adalah keteladanan ahlul ilmi wal fadli, yaitu para ulama, para guru, para ustadz, ya. Jadi mereka akan melihat benar, ya, apa yang disaksikan itu, dan kemudian dia tiru di dalam dirinya, ya. Itu insya Allah, wallahu taala alam. Dan saya mungkin perlu tambahkan, seandainya ada sekolah-sekolah yang sudah menerapkan manhaj yang benar, tetapi ada kekurangan-kekurangan, seyogianya ada masukan-masukan kepada mereka dalam rangka an-nasihah fid-din, nasihat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan penerapan manhaj yang benar, nasihat untuk mementingkan masalah adab ini lebih cepat diterima, ya, karena itu adalah bagian dari kewajiban kita. Satu lagi tadi disebut tentang masalah bully. Kadang-kadang juga perlu dilihat apakah benar terjadi bullying apa enggak. Kadang-kadang ya namanya anak kecil zaman sekarang itu, ya ada kadang-kadang semacam ya canda, ejek mengejek, ya, begitu. Walaupun tidak selalu artinya bully, sehingga kadang-kadang kata-kata ini juga perlu kita hati-hati apakah benar terjadi atau tidak. Yang paling penting adalah bagaimana menemukan solusi dari masalah yang ada. Wallahu alam, gitu Mas Pongki, ya.
Baik, Insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya seperti itu tips-tipsnya ya Ustaz ya. Baiklah kita masuk ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini dari Fikri Nugraha di Tangerang, Banten Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nafi. Untuk pendidikan di sekolah dasar dalam sekolah dasar umum, maksudnya sekolah umum ya, sekolah dasar sekarang menggunakan tematik Ustaz. Temanya tuh dengan menggunakan tematik metodenya, di mana terdapat beberapa muatan mata pelajaran dalam sebuah buku tema tak terkecuali pelajaran tersebut yang terdapat unsur yang berkaitan dengan alat musik. Nah, kemudian biasanya guru kelas SD harus mengajarkan semuanya, sedangkan kita sudah sama-sama tahu bahwa alat musik itu diharamkan. Nah, lantas pertanyaannya adalah, bolehkah membayar orang lain selain guru kelas untuk mengajarkan pelajaran tersebut? Jadi dilema ini Ustaz, seperti itu, kurikulumnya seperti ini. Iya. Bagaimana ini pencerahannya? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Ini di antara ujian untuk umat al-Islam, bahwa umat al-Islam banyak yang lebih dekat kepada musik, nyanyian daripada kepada Al-Quran. Ya. Betul. Bahkan sebagian mereka mengikuti teori yang mengatakan bahwa musik itu membantu membangkitkan kecerdasan tertentu pada diri anak. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran yang menjadi husnu atau ahsanu al-kalam, ahsanul hadith bahwa membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan tilawah, qiraah terhadap Al-Quran, banyak sekali yang kita dapatkan. Sebagian ahli tarbiyah juga mengatakan bahwa apa yang disebut oleh mereka yang mengatakan bahwasanya musik itu membantu kecerdasan tertentu pada perkembangan otak anak sangat-sangat tergantikan, bahkan lebih baik apabila itu digunakan dengan qiraah Al-Quran atau tilawah kalam ilahi. Namun fitnah dan musibah masih kita rasakan begitu rupa, dan ini adalah bukti dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif, bahwa akan ada kaum dari umatku nanti yang menghalalkan musik, zina, sutra, kemudian khamr, kemudian alat musik. Jadi benar apa yang disampaikan oleh penanya tadi, itu menjadi dilema tersendiri. Apakah bisa dia membayar orang untuk menggantikan tugasnya? Yaitu tergantung aturan yang berlaku di tempatnya. Wallahu ta'ala alam. Seperti itu Ustaz ya. Baiklah seperti itu. Jadi semampu yang bisa kita hindari begitu Ustaz, maksudnya kena hukumnya seperti terkadang itu, kita tidak secara mutlak mengatakan bahwasanya orang yang mengenalkan alat tertentu itu berarti sudah melakukan keharaman. Tapi intinya kalau yang dipertanyakan adalah bisakah dia melakukan dengan cara yang seperti itu, ya tentu saja kembali ke aturan yang berlaku di sana, termasuk bagaimana mensiasati materi kurikulum agar yang disampaikan kepada peserta didik itu semuanya adalah hal yang positif dan syar'i. Wallahu ta'ala alam.
Baiklah Ustaz, barakallahu fiik. Alhamdulillah, seperti itu pencerahannya. Baiklah, itu kita masuk ke pertanyaan berikut. Ini sepertinya dari anggota di Rosa. Pertanyaan seperti ini, Assalamualaikum Ustadz Nafi. Sebagian orang tua membiarkan putra-putrinya melakukan perkara yang dilarang dalam agama dengan tujuan agar anak-anak mereka ini tidak terjerumus ke perbuatan maksiat yang lebih besar. Contoh, membiarkan anak mendengarkan musik sebagai pengganti atau pengalihan agar mereka tidak keluar rumah dan sembarangan bergaul. Sebab jika di luar rumah, orang tidak bisa mengawasi terus-menerus. Contoh lain, orang tua tidak mau terlalu memaksa anak untuk menerapkan syariat Allah yang bersifat pribadi agar mereka tidak kabur atau keluyuran di luar rumah. Nah, bagaimana Islam memandang hal ini? Iya. Allah Ta'ala alam, saya tidak tahu tentang masalah ini secara detail, apakah bisa dimasukkan ke dalam kaidah dua madarat yang dihadapi kemudian melakukan satu madarat yang lebih ringan, karena yakni birtikabi akhafihima akhafud dararain. Karena para ulama di dalam menerapkan kaidah ini mempunyai beberapa syarat, ya. Syarat yang pertama bahwasanya memang tidak bisa terlepas dari madarat tersebut, ya. Ada dua madarat, ini salah satu bakalan mengena, ya, bakalan terjadi pada diri seseorang, ya. Tidak bisa menghindar, mau tidak mau, maka baru ada pembahasan irtikab akhafid dararain, yaitu melakukan dua madarat yang lebih ringan. Tapi tidak bisa diterapkan secara mutlak, seperti misalnya seorang guru misalnya mengatakan, oh saya akan mengajar seorang murid perempuan secara langsung privat daripada dia bermain di luar, mungkin ketemu orang fasik dan sebagainya, ya. Itu bisa dihindari masih dengan berbagai cara, ya. Tidak bisa dia langsung beralasan seperti itu, ya. Jadi syarat yang utama tadi bahwa dia tidak mungkin terhindar dari madarat-madarat tersebut, ya. Maka barulah dia dihadapkan kepada pilihan kaidah itu, ya. Tapi kalau tidak sampai seperti itu dan dia masih bisa melakukan alternatif yang lain, ya tentu saja kita semuanya berusaha untuk menghindari hal-hal yang diharamkan, ya. Selebihnya terhadap kekurangan-kekurangan kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepada kita. Allah taala alam. Amin, Allahumma amin. Baiklah Ustaz, alhamdulillah seperti itu ya tipsnya Ustaz, ya. Baiklah Ustaz, ini berikutnya ada pertanyaan dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya. Apakah benar metode tanya jawab ketika mengajar itu malah bisa mengantarkan seorang pendidik atau guru menjadi takabur? Karena jika murid tidak bisa menjawab, lalu guru tahu jawabannya semua, dan menunjukkan bahwa ilmu sang guru itu sangat banyak. Nah, bagaimana cara mengatasi perasaan seperti ini? Ini seperti guru yang bertanya. Maksudnya tadi yang kemudian terjerumus ke dalam takabur tadi justru gurunya, ya? Iya. Begitu. Oh, gitu. Namanya juga guru, maklum lah, tahu semua. Iya, kan kata orang perbedaan guru sama murid itu, guru sudah baca duluan. Oh iya benar, iya. Udah lulus duluan saat. Iya sebenarnya itu, ya. Ya itu candaan di antara ikhwah, ya. Seringkali kadang kita mendengar seperti itu, dan kadang-kadang memang seperti itu dan tidak masalah, karena memang ada istilah peer teaching, ya, bahwa pengajaran itu kadang-kadang dilakukan oleh teman sejawat dan sebagainya, tidak masalah. Tetapi
apa yang ditanyakan tadi sebenarnya tergantung kepada niat, ya. Iya. Dan niat itu adalah sesuatu yang sangat mahal, ya. Bahwa para ulama istilahnya untuk memperbaiki niat itu membutuhkan bertahun-tahun, ya. Sebagian mereka menyebutkan, saya ini untuk mendidik agar niat saya ini istiqomah sampai 40 tahun, ya. Waduh. Jadi sebenarnya tergantung kepada niat. Artinya bukan hanya tanya jawab, apapun metodenya, kalau niat kita itu bermasalah, berarti bisa saja menimbulkan masalah. Jadi yang paling penting pertama adalah bagaimana kita menata niat. Kemudian yang kedua, tanya jawab adalah metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Ya. iya, betul. Jika itu adalah metode Nabi, bahkan metode para Nabi, bahkan metode Al-Quran, ya, ada yang namanya soal ingkari, ya, pertanyaan tapi tidak perlu jawaban dan sebagainya. Iya. Itu adalah metode yang jelas syar'i, ya. Tidak semua metode yang syar'i itu kemudian tepat, ya. Tentu seorang guru akan memilihkan mana yang tepat saat itu dipakai. Iya, Ya. betul, Ustaz. Ya, tapi metode apapun jika salah niat maka tentunya tidak tepat. Sebagai contoh bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat tentang masalul mu'min, ya, permisalan seorang mukmin, ya, bahwa masalul mu'min kamathali asyajaratil khadra, ya, bahwa permisalan seorang mukmin itu adalah permisalan seperti sebuah pohon yang hijau, ya, dan semuanya bermanfaat, gitu. Kemudian para sahabat menjawab atau berusaha menjawab, ya, pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dengan pengetahuan mereka masing-masing. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah pohon demikian, syajaratu kadza, ya, wa qala ba'dhum syajaratu kadza, ya, ada yang mengatakan pohon yang lain, ya. Dari jawaban-jawaban itu intinya tidak ada yang menepati apa yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Abdullah ibnu Umar yang tahu jawabannya tetapi tidak menjawab, ya. Iya. Beliau membatinnya dalam hati, artinya beliau mengatakan bahwa aku tahu bahwa itu adalah pohon kurma, ya. Setelah itu baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hiyan nakhlah, ya. Dalam satu riwayat dikatakan demikian. Dalam satu riwayat bahwa ketika itu Abdullah ibnu Umar pulang bersama bapaknya Umar bin Khattab dan menceritakan apa yang terjadi pada dirinya, dan kata Umar, wallahi seandainya engkau menjawabnya lebih aku sukai daripada engkau bersikap diam seperti itu. Kemudian para ulama diantaranya mengomentari karena Abdullah ibnu Umar merasa harus beradab di hadapan para sahabat yang lebih Senior. tua, yang lebih sepuh, yang lebih senior, ya. Tapi para sahabat para ulama menjelaskan bahwa boleh menjawab dalam kondisi yang seperti itu, khususnya kalau dia meyakini bahwa yang lain tidak mengetahui tentang jawaban tersebut. Seperti Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang tafsir surat Surat Al-Fath, bukan? Iya, surat yang di atasnya surat Al-Ikhlas apa? Oh, Ya. itu. Di atasnya Tabat, Al-Ma'un, Al-Kafirun. Ya itu Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Kausar, An-Nasr. Al-Ma'un. An-Nasr. Ya, An-Nasr.
Ya. Ya, tafsir surat An-Nasr, dan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjawab dan lebih mengetahui dibandingkan yang lainnya. Wallahu taala alam. Jadi metode tanya jawab adalah metode para al-anbiya alaihi wassalatu wassalam. Metode dari Rasulullah cara mengajarkan, mendidik ini ya generasi salaf waktu itu ketika Iya, dan banyak sekali jawab, hadis-hadis Masya yang Allah. apa namanya memberikan contoh masalah ini. Ya, Masya Allah. Baiklah Ustaz, alhamdulillah seperti itu jawabannya. Baiklah saat ini masih ada seorang guru lagi. Masih seorang guru juga bertanya seperti ini, tidak menyebutkan nama, dari anggota di Rosa, insya Allah seperti ini. Mohon Assalamualaikum Ustadz Nafi, mohon referensi buku yang bisa kami baca sebagai panduan dalam mendidik anak-anak kami. Ya. Terus kedua, adakah buku yang bisa kami baca agar kami selalu bersemangat menuntut ilmu agama, mengingat iman yang tidak stabil dan futur kadang sering membentur gitu loh, karena terbentuk sama futurnya iman seperti itu. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Dua-duanya mengenai buku agar menjadi panduan mendidik anak, terus kemudian buku agar semangat menuntut ilmu agama. Iya. Pertama tentang buku yang kaitannya dengan mendidik anak, tentu banyak sekali ulama qadiman wa hadisan, ya, baik ulama-ulama dahulu ataupun ulama-ulama sekarang, baik yang mengkhususkan dalam karangan tertentu atau yang termasuk di dalam buku-buku karangan lainnya, kadang-kadang berbicara tentang akidah, namun banyak juga fawaid tarbiyah, ya. Kadang berbicara tentang tafsir, banyak juga fawaid tarbiyah, ya. Tapi buku yang secara khusus, misalnya kalau Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, kita tahu benar, ya, buku yang sangat masyhur, buku beliau Tuhfatul Maudud, ya, di Ahkami al-Maulud, ya, dan insya Allah sudah banyak diterjemahkan, ya. Dan ulama-ulama sekarang juga banyak yang menuliskan, termasuk Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad menulis tentang Tarbiyatul Aulad, ya, buku yang tipis, insya Allah ringan untuk dibaca. Demikian juga Abu Bakar Jabir Al-Jazairi sama tentang Tarbiyatul Aulad, demikian juga tentang muallimin dan muallimat, saya lupa judulnya kalau tidak salah, Ilal Muallimin dan Al-Muallimat, ya. Ilal Muallimin. Kemudian bukunya Syekh Mustafa Al-Adawi, ya, Tarbiyatul Aulad, insyaallah juga sudah diterjemahkan. Ada juga pula pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, metode pengajaran beliau, ya. Ar-Rasulu Al-Karimu Muallim atau Mualliman, ya, yang ditulis oleh Fadl Ilahi, ya, Fadl Ilahi Zahir. Kemudian ada juga buku Manhaj Tarbiyah An-Nabawiyah, dan buku-buku lain yang insya Allah sangat banyak biidznillah ta'ala, baik yang masih dalam bentuk bahasa Arab ataupun juga dalam bentuk terjemahan, insya Allah. Masya Allah, ya, insya Allah kita perkaya maktabah atau perusahaan kita dengan buku-buku seperti ini, sangat penting, ya. Ya. Kemudian kaitannya dengan futur, ya, para ulama juga ada yang menuliskan bab paling tidak tersendiri dalam masalah futur. Saya lupa, tapi saya pernah membahasnya ini, ya, dalam bab futur ini. Tapi di samping pembahasan yang secara khusus masalah futur, ya, kita memang harus membaca, ya, sirah Nabi, ya, membaca perjalanan para sahabat, membaca perjalanan para ulama. Nanti baru kita tahu benar, ya, kita ini di mana, mereka di mana, masih sangat jauh sekali, ya. Sehingga ada satu kitab yang ditulis Aina nahnu min akhlaqis salaf,
di mana kita dari akhlak para salaf? Masih jauh banget ya sebenarnya. Tapi kita memang harus baca supaya kita termotivasi, supaya kita Termotivasi, tahu betul, posisi diri kita. Iya. Sekolah saja untuk mengetahui posisinya dia harus melakukan apa yang dinamakan dengan EDS, evaluasi diri sekolah ya. Ya, kita EDS, melakukan EDP, evaluasi diri pribadi ya. Ya, tapi ada juga istilah EDG ya, evaluasi diri guru ya. Jadi ya kita evaluasi diri kita diantaranya dengan seperti itu supaya kita termotivasi. Itu Mas Wonggi. Insyaallah. Ya, EDS, EDG, EDP. EDP seperti itu ya. Iya. Oh, masya Allah. Masya Allah. Asapa. Ya. Di Menara Quran menerapkan di sini, Ustaz. Masya Allah. Menerapkan apa? Menerapkan EDG, EDP, EDS. Iya, pasti setiap sekolah pasti menerapkan EDS. Hanya kadang mungkin berbeda-beda di dalam penerapannya, kemudian ketelitiannya, kemudian bagaimana mengambil manfaat dari penerapan tersebut itu yang mungkin berbeda-beda. Iya. Masya Allah, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Masya Allah ilmunya. Baiklah, Ustaz. Ini berikutnya pertanyaan seperti ini dari seorang bapak ini, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz Nafi. Setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda masing-masing. Pun seorang ayah memiliki kepribadian yang juga tersendiri. Lalu anak juga memiliki karakter yang tentu berbeda-beda. Nah, lantas pertanyaannya, bagaimanakah seorang bapak berhubungan atau berinteraksi dan menyikapi keragaman karakter masing-masing anak sehingga bisa berbuat adil terhadap putra-putrinya yang sudah pasti memiliki sifat yang berbeda-beda, akhlak juga perilaku dan tabiat yang juga berbeda-beda. Dan tentu seorang ayah dan ibu juga memiliki kecenderungan kepada salah satu anaknya dibandingkan dengan yang lain. Ini bagaimana dengan kondisi seperti ini, Ustadz? Mohon nasihatnya. Iya, barakallahu fiik. Karunia Allah Subhanahu wa taala begitu luas dan perbedaan itu insya Allah kita anggap sebagai perbedaan yang saling melengkapi. Karena nyata-nyata bahwa tidak ada pribadi yang sempurna ya, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita dapatkan subhanallah kalau kita mempunyai beberapa anak, anak ini kelebihannya begini tapi kekurangannya begini, anak itu kelebihannya begini tapi kekurangannya begitu ya. Subhanallah, itulah yang ada. Cuma masalah hati adalah masalah yang tidak bisa dibohongi ya. Masalah hati, iya betul. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diriwayatkan bahwa beliau berkata, "Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadza qasmi fima amlik fala tuakhidni fima la amlik." Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu kan paling cinta terhadap Aisyah di antara istri-istri beliau setelah Khadijah radhiyallahu taala anha, ya kan? Yeah. Ketika ditanya, ya Rasulullah, man ahabun nas ilaik? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Aisyah, ya. Wa minar rijal, kalau dari laki-laki ya Rasulullah, abuha, bapaknya, ya. Nah, kecintaan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ini yang tadi dikatakan, ya Allah, itulah bagian yang bisa aku berikan, artinya di antara istri-istri beliau secara adil ya. Tetapi masalah hati kecenderungannya ya tidak bisa ya, kecenderungan hati kepada satu di antara mereka ya. Begitu pula kita terhadap anak-anak. Cuma kan berarti kita tidak boleh menampakkan seperti itu dan berusaha tidak menampakkan. Apalagi anak-anak itu juga kadang-kadang kita underestimate ya, menganggap bahwasanya mereka nggak tahu, padahal mereka tahu. Iya. Oh ini Abi ini sayang sama ini, nggak sayang sama aku misalnya itu. Iya. Kadang-kadang mereka juga sensitif banget gitu. Tiba-tiba tahu aja ya, gitu. Tahu ya. Iya. Nah, apa pengertian adil ya? Pengertian adil karena
ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita harus adil di antara anak-anak kita. Iya. Pengertian adil itu adalah memenuhi kebutuhan yang tabi'i, yang sewajarnya, ya. Artinya anak laki-laki usia sebelum balik kebutuhannya apa dipenuhi. Anak laki-laki setelah usia balik kebutuhannya apa dipenuhi. Demikian juga anak perempuan, ya. Sebelum balik, setelah balik. Nah, itu tabi'i, ya. Bukan harus sama persis, ya. Tidak bisa kita menyamakan antara kebutuhan anak yang sudah besar dengan anak yang masih kecil, ya. Tapi kebutuhan tabi'inya itu terpenuhi. Itulah bersikap adil di antara mereka. Ya, jadi keberagaman tadi, perbedaan-perbedaan karakter tadi, tentu kalau kita bisa mengelola itu akan menjadi satu pelengkap yang luar biasa, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mendapatkan para sahabat berbeda-beda, ya. Ada seorang sahabat yang kuat hafalannya, ada seorang sahabat yang pandai melerai di antara perselisihan. Maka kalau dalam masalah qadha ditunjuk Ali radhiyallahu taala anhu. Ada para sahabat yang mempunyai keterampilan untuk membuat negosiasi pendekatan, maka dikirimlah Mus'ab bin Umair untuk pertama kali ke Madinah dan seterusnya, ya. Jadi perbedaan-perbedaan itu kalau kita bisa kelola akan menjadi saling melengkapi, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kekurangan-kekurangan kita, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebagaimana diriwayatkan tadi. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, Ustaz, seperti itu ya, Ustaz, ya. Jadi hati tidak bisa dibohongi ya, Ustaz, ya. Baiklah, Ustaz. Tidak bisa. Tidak bisa. Tiba-tiba anak yang sana tiba-tiba nangis aja, nggak tahu ya. Kita sibuk yang mana yang sini gitu. Baiklah, Ustaz. Alhamdulillah kita masih ada waktu sekitar 7 menit. Itu kita masih semoga kita masih Ustaz masih sempat pertanyaan terakhir, masih Ustaz sempat bisa kasih pencerahannya. Nasihatnya seperti ini, Ustaz, pertanyaannya dari anggota Dirosa juga. Apakah yang dimaksud dengan belajar secara mulazamah? Dan apakah keunggulannya dengan metode belajar yang lain dibanding metode belajar yang lain gitu? Mulazamah dengan metode yang lain. Nah, gitu. Mohon pencerahannya, Ustadz. Ini insya Allah masih ada waktu sekitar 6 menit. Ya. Ya. Mungkin kita bisa membagi-bagi model pembelajaran. Kalau dari sisi kedekatan dan intensitas pertemuan dengan syekhnya atau gurunya, ada yang bentuk mulazamah, ya, artinya dia selalu bersama syekhnya. Ada yang tidak itu bisa artinya klasikal, ya, seperti bentuk-bentuk kelas. Ada juga yang mungkin bahkan otodidak, artinya dia belajar sendiri. Nah, otodidak inilah yang sebenarnya banyak dikritisi, karena mangkana ustaduhu kitabuhu fa khata'uhu aktsar min sawabihi. Barang siapa kalau gurunya itu cuma baca doang, dia artinya tidak sampai berguru kepada ustadz, ya, baik di kelas ataupun mulazamah, maka kesalahannya itu akan lebih banyak. Walaupun itu tetap diakui sebagai salah satu cara belajar. Para ulama menyebutkan bahwa otodidak pun adalah sebagai salah satu belajar. Jangan halangi orang untuk otodidak, ya. Tetapi mereka menunjukkan agar apabila ada kesulitan jangan ditafsirkan sendiri, jangan dipikir sendiri, tapi bertanyalah kepada ustadz, bertanya kepada syekh, bertanyalah kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Ya, bisa lewat telepon, bisa lewat WA, bisa bertemu langsung. Kelebihan mulazamah adalah pertama bahwa biasanya dilakukan dengan fokus pada satu kitab, ya, betul, sehingga dia menguasai benar kitab tersebut. Yang kedua dengan marahil manhajiyah, artinya
tahapan-tahapan belajarnya itu benar-benar sesuai dengan tahapan yang diharapkan. Ya, misalnya belajar fikih itu yang pertama kali apa, yang kedua apa, yang Runut ya, ketiga Ustaz, ya? apa. Ya, Ya, atau jadi ya. itu biasanya betul. perhatikan benar dalam metode mulazamah. Yang ketiga, bahwasanya guru tahu benar kelebihan dan kekurangan karena intensitas pertemuannya, ya, intensitas pertemuannya yang jauh lebih banyak, ya. Yang keempat adalah bahwasanya biasanya ijazah, ya, ijazah baik dalam masalah qiraah, baik dalam masalah periwayatan hadis, itu adalah dengan cara mulazamah, walaupun sekarang ada model yang tidak seperti itu, tapi saya tidak tahu bab ini masalah ijazah ini secara detail. Tapi yang jelas salah satu di antara hal yang dilakukan dalam mulazamah ini, kalau kepada syekh-syekh yang memang ahlul ilmi pada bidangnya, biasanya dilakukan masalah sanad, ijazah, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam, itu di antara kelebihan-kelebihan. Tetapi yang paling utama adalah dengan cara apapun kita harus belajar, dan dengan cara apapun kita harus bertanya kepada orang yang lebih tahu jika kita tidak tahu. Masya Allah, Ustaz. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas sharing ilmunya, petunjuknya, juga nasihatnya kepada kami semua di sini, kepada pemirsa Fatwa TV, juga pendengar radio. Semoga dapat diambil manfaatnya dari apa yang telah dipaparkan oleh Ustaz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Baiklah, Ustaz, sepertinya kita sudah di ujung acara. Bolehkah kita pamit, Ustaz? Tapi sebelumnya, apakah Ustaz masih punya waktu, insya Allah, di pekan depan? Insya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan dan kita diberikan taufik untuk bersama-sama mudarasah. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baiklah, Tat, kita pamit ya, Ustaz, ya. Baik, barakallahu fikum. Syukran, jazakallahu khair ya Pak Pongki dan seluruh kru di Fatwa TV. Amin, alhamdulillah. Baiklah pemirsa, seperti itu tadi jawaban semuanya, tips nasihat dari Ustadz Nafi Zainuddin. Baiklah, untuk itu kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya baik. sekolah pesantren? Sehat, syukur baik. nanya. Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat.